Krisis ekonomi bukanlah hal baru bagi negara-negara berkembang. Namun, ketika dua negara besar di Asia Selatan, Sri Lanka dan Pakistan, kembali terguncang dan berada di ambang kebangkrutan, dunia pun mulai khawatir. Bagaimana mungkin dua negara dengan sejarah panjang, peran strategis, dan populasi besar bisa terjerembab dalam situasi seburuk ini? Untuk memahami kondisi terbaru kedua negara tersebut, kita perlu melihat ke belakang, menelaah kebijakan ekonomi, struktur utang, situasi politik, serta tekanan global yang menjadi pemicu utama krisis mereka saat ini. Sri Lanka sempat menarik perhatian dunia pada tahun 2022 ketika pemerintahnya secara resmi menyatakan gagal bayar utang luar negeri. Gambar rakyat yang menyerbu istana presiden, jalan-jalan yang penuh demonstrasi, dan krisis bahan bakar yang menyebabkan antrean panjang menjadi sorotan utama media global. Namun, setelah pergantian pemerintahan dan beberapa reformasi ekonomi yang didukung oleh IMF, situasi Sri Lanka tampak sedikit membaik. Sayangnya, harapan itu hanya sesaat. Pada pertengahan 2025, tanda-tanda ketidakstabilan ekonomi kembali mencuat. Cadangan devisa yang menipis, ekspor yang lesu, serta inflasi yang tinggi kembali mengancam stabilitas negara pulau tersebut. Banyak yang menilai bahwa reformasi yang dijanjikan pemerintah hanya berjalan di permukaan tanpa pembenahan struktural yang kuat. Sementara itu, Pakistan menghadapi tekanan yang lebih kompleks. Negara dengan populasi lebih dari 240 juta jiwa ini sedang berada dalam kondisi fiskal yang sangat rapuh. Hutang luar negeri Pakistan mencapai angka yang mengkhawatirkan. Pada 2025, total utangnya telah melampaui 130 miliar dolar US, sebagian besar kepada Cina dan lembaga-lembaga internasional. Cadangan devisanya bahkan sempat hanya cukup untuk membiayai impor selama beberapa minggu. Inflasi melonjak hingga lebih dari 25%, sementara nilai tukar rupiah terus melemah. Pemerintah Pakistan telah berulang kali bernegosiasi dengan IMF untuk mendapatkan keringanan pinjaman. Namun setiap kali itu pula rakyat harus menanggung beban reformasi fiskal yang menyakitkan, seperti penghapusan subsidi energi, kenaikan pajak, dan pemotongan anggaran sosial. Mengapa kedua negara ini kembali terjerumus ke dalam krisis? Padahal bantuan dari lembaga internasional sudah pernah diberikan. Jawabannya rumit, namun sebagian besar mengarah pada kegagalan implementasi reformasi dan ketergantungan yang berlebihan terhadap pinjaman luar negeri. Di Sri Lanka, pemerintah terlalu lama bergantung pada sektor pariwisata dan pinjaman luar negeri untuk membiayai pembangunan. Ketika pandemi COVID-19 menghantam, pariwisata lumpuh total dan pendapatan negara langsung anjlok. Pemerintah mencoba bertahan dengan mencetak uang dan meminjam lebih banyak hingga akhirnya gagal bayar. Pakistan pun mengalami pola yang mirip. Alih-alih melakukan reformasi struktural, pemerintah lebih memilih jalan pintas berupa pinjaman jangka pendek. Dalam 1 dekade terakhir, Pakistan telah berulang kali mendekati IMF untuk bailout, namun tidak pernah benar-benar menerapkan perubahan yang menyeluruh. Korupsi, inefisiensi birokrasi, dan ketidakstabilan politik menjadi penghalang utama. Setiap kali IMF memberikan pinjaman, sebagian besar digunakan untuk menutup utang lama atau menjaga cadangan devisa, bukan untuk memperbaiki fondasi ekonomi. Faktor politik turut memperburuk keadaan. Di Sri Lanka, ketegangan politik antara kelompok etnis, agama, dan kelas sosial sering menjadi penghambat kebijakan yang efektif. Pemerintah yang berganti-ganti juga tidak memiliki kesinambungan visi dalam mengelola ekonomi. Di sisi lain, Pakistan terus diguncang oleh konflik internal antara militer dan sipil, serta ketegangan dengan negara tetangganya, India dan Afghanistan. Ketidakstabilan keamanan ini membuat investor asing enggan masuk dan menurunkan kepercayaan global terhadap pasar domestik Pakistan. Masalah lain yang menghantui kedua negara adalah utang terhadap Cina. Melalui proyek-proyek Belt and Road Initiative (BRI), Cina telah memberikan banyak pinjaman infrastruktur kepada Sri Lanka dan Pakistan. Namun, proyek-proyek ini seringkali tidak memberikan keuntungan ekonomi dalam jangka pendek. Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka misalnya, yang dibangun dengan pinjaman dari Cina, kini disewakan ke Cina karena pemerintah tidak mampu membayar utangnya. Di Pakistan, proyek-proyek CPEC, China-Pakistan Economic Corridor, memang membawa pembangunan infrastruktur, namun juga membebani negara dengan utang yang sangat besar. Ketika pendapatan dari proyek-proyek ini tidak sebanding dengan biaya pinjaman, maka beban bunga dan cicilan utang justru menekan anggaran negara.
kondisi sosial juga memperburuk krisis. Di Sri Lanka, harga pangan dan bahan bakar melonjak tajam. Banyak keluarga yang tidak mampu membeli kebutuhan dasar. Rumah sakit kekurangan obat-obatan dan sekolah-sekolah tutup karena tidak ada listrik. Di Pakistan, situasi tidak jauh berbeda. Rakyat dihadapkan pada kenaikan harga bahan pokok, pemadaman listrik bergilir, serta pengangguran yang tinggi. Dalam kondisi seperti ini, protes dan kerusuhan mudah meledak kapan saja, yang pada akhirnya memperburuk iklim investasi dan stabilitas nasional. Apa yang bisa dilakukan kedua negara untuk keluar dari krisis ini? Pertama, mereka harus mengakui bahwa krisis bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah tata kelola pemerintahan. Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara harus ditingkatkan. Korupsi harus diberantas secara nyata, bukan sekadar janji kampanye. Kedua, kebijakan ekonomi harus diarahkan pada pembangunan sektor real yang berkelanjutan, seperti pertanian, manufaktur, dan teknologi. Ketergantungan terhadap utang luar negeri harus dikurangi secara bertahap. Sri Lanka dan Pakistan juga perlu memperbaiki sistem perpajakan mereka. Saat ini, tingkat pajak di kedua negara relatif rendah dan sistemnya banyak bocor karena penghindaran dan korupsi. Dengan memperluas basis pajak dan memperbaiki sistem pengumpulan, negara bisa mendapatkan pendapatan yang cukup untuk membiayai pembangunan tanpa harus meminjam terus-menerus. Reformasi subsidi juga penting. Subsidi energi dan pangan memang membantu rakyat miskin dalam jangka pendek. Tetapi jika tidak ditargetkan dengan tepat, justru menguras anggaran negara. Subsidi yang boros harus dialihkan ke program bantuan langsung tunai yang lebih tepat sasaran dan terukur dampaknya. Dukungan dari luar negeri tetap dibutuhkan, tetapi harus dengan syarat yang mengarah pada perubahan positif. IMF, Bank Dunia, dan negara-negara donor harus memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya digunakan untuk menambal lubang, tetapi benar-benar mendorong reformasi. Sri Lanka dan Pakistan juga perlu menjajaki kerja sama ekonomi regional yang lebih kuat, seperti perdagangan intra-Asia Selatan dan integrasi pasar. Krisis ini juga menjadi pelajaran penting bagi negara-negara berkembang lainnya. Ketika pembangunan terlalu bergantung pada utang dan tidak dibarengi dengan reformasi struktural serta tata kelola yang baik, maka krisis hanya tinggal menunggu waktu. Negara bisa bertahan sesaat dengan pinjaman dan proyek mercusuar. Tetapi jika fondasi ekonominya rapuh, semua itu akan runtuh ketika tekanan datang dari luar. Sri Lanka dan Pakistan sekarang berada di persimpangan jalan. Mereka bisa memilih untuk terus menunda pembenahan dan berharap pada bailout berikutnya, atau mulai mengambil langkah sulit demi masa depan yang lebih stabil. Tentu saja jalan kedua lebih berat karena mengharuskan pengorbanan jangka pendek dan menghadapi risiko politik. Namun, jika pemimpin mereka berani dan mau mengambil risiko, maka krisis ini bisa menjadi momentum untuk perbaikan besar-besaran. Rakyat kedua negara pun semakin sadar bahwa mereka tidak bisa hanya berharap pada pemerintah. Masyarakat sipil mulai bergerak, media menjadi lebih kritis, dan generasi muda menunjukkan sikap lebih terbuka terhadap perubahan. Ini adalah sinyal positif bahwa tekanan dari bawah bisa menjadi pendorong reformasi. Jika dilihat secara global, Sri Lanka dan Pakistan bukan satu-satunya negara yang menghadapi risiko kebangkrutan. Banyak negara berkembang kini mulai menunjukkan gejala yang sama. Beban utang tinggi, ketergantungan terhadap ekspor komoditas, defisit fiskal kronis, dan lemahnya institusi. Oleh karena itu, kisah Sri Lanka dan Pakistan harus menjadi cermin dan peringatan bagi negara lain bahwa kemandirian ekonomi dan tata kelola yang bersih adalah kunci untuk bertahan dalam dunia yang semakin tak pasti ini. Pada akhirnya, tantangan yang dihadapi Sri Lanka dan Pakistan adalah tantangan kita semua. Dunia global yang terhubung membuat krisis satu negara bisa berdampak luas. Oleh karena itu, perlu ada solidaritas internasional, reformasi global dalam sistem pinjaman, dan komitmen jangka panjang untuk membangun ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan adil.